Oke, nah, jadi saya ingin bercerita dulu. Saya ingin meyakinkan kepada adik-adik semua, kemudian juga teman-teman dari ibu-ibu ya. Ini dari apa ya paginya gitu, kalau ini ya. Karena belum kelihatan ibu-ibunya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa fenomena perubahan iklim ini ada. Fenomena ini benar-benar terjadi. Hanya masalahnya, apakah itu kita ini berkaitan langsung atau kena dampaknya langsung, itu yang belum jelas. Kita hanya melihat atau mendengar adanya fenomena banjir, fenomena kekeringan yang panjangan, kemudian fenomena iklim yang kadang-kadang ekstrim begitu. Itu saya sebut fenomena karena kadang itu berdampak ke kita secara individu atau secara berkelompok, tapi kadang-kadang tidak. Jadi kita tidak tersentuh sama sekali. Seperti waktu Krismon. Waktu Krismon itu kan, wah ramainya bukan kepalang ya, ramainya bukan kepalang itu, ramai Krismon, bahwa Krismon itu menyebabkan harga-harga naik, kemudian kebutuhan dasar kurang. Nah, apakah kita semua terdampak atau bersinggungan dengan itu, atau berinteraksi dengan kekurangan-kekurangan itu? Belum tentu. Karena dalam Krismon itu juga ada yang diuntungkan. Orang yang punya dolar, yang $6 itu diuntungkan. Tidak terdampak, tidak semua terdampak dengan adanya kemahalan harga, kemudian kelangkaan barang dan sebagainya. Yang terdampak adalah kelompok-kelompok tertentu. Nah, demikian juga, oh iya saya cerita dulu, saya dampak yang positif. Jadi saya tadi yang tidak terdampak yang tadi itu ya, karena saya baru pulang dari Australia. Uang saya yang tadinya dapat beasiswa kecil, yang konversinya itu $1 itu hanya 1.800 kalau tidak salah. Itu tiba-tiba 15.000, 16.000. Nah, saya diuntungkan, tetapi secara global, secara keseluruhan, sebetulnya dampaknya luar biasa gitu. Tapi seseorang atau tidak terdampak. Nah, iklim cuaca, perubahan iklim itu juga seperti itu. Ada, mungkin kita terdampak secara individual atau secara kelompok, tetapi mungkin kita tidak ada dampaknya, tidak berinteraksi dengan itu. Itu. Nah, saya ingin cerita. Halo adik-adik. Halo. Saya punya CCTV nih, jadi saya bisa melihat siapa yang ngobrol. Dampak perubahan iklim itu saya merasakan. Tapi mungkin teman-teman adik-adik sini dan ibu-ibu nggak merasakan. Yang saya rasakan adalah keluarga saya itu pengelola kebun yang sangat luas di daerah Gunung Salak. Jadi di keliling Gunung Salak itu ada sekitar 50 hektar. Nah, saat itu menanam cabai. Cabai itu biasanya dari dulu sudah dari tradisi ya. Kalau ditanam itu bulan Januari sampai April, itu tumbuhnya besar. Oh, apa ya, banyak, subur dan berkali-kali begitu. Sekali tanam itu panennya berkali-kali. Untungnya banyak sebagai petani ya. Tetapi lama-kelamaan dan akhir-akhir ini, meskipun ditanam dengan perhitungan perhitungan dulu bahwa ditanam Januari, bulan itu selama ditanam itu nanti hasilnya sekian, puluhan hektar. Apa terjadi? Perhitungan itu semua meleset. Yang pertama, tumbuhnya tidak subur, hektaran ya, kita tidak bicara pot-potan hanya beberapa pot yang kita ini, hektaran ini. Tidak tumbuh subur, kemudian yang tumbuh itu pun panennya itu sekali sudah kering, padahal biasanya sampai 5 kali.
Efeknya apa? Perempuan yang biasa belanja cabai harganya sekilo, kita kan suka pedas semua ya. Siapa yang nggak suka rasa pedas? Suka semua. Nah, belanja cabai yang biasanya sekilo itu hanya mungkin 25.000, itu melonjak jadi 100.000. Itu pun petani yang keluarga saya masih rugi. Sudah ibu-ibu yang belanja ini harganya melambung tinggi, belum nutuk itu apa ya? Belum sesuai dengan petani yang harganya meskipun harganya tinggi itu. Belum sesuai dengan apa yang pupuk dikeluarkan. Kemudian harapannya perhitungan bahwa ketika panen pertama nanti akan sekian, panen kedua akan sekian, panen ketiga sekian, panen keempat sekian sampai kelima. Sudah di total itu miliaran, itu jadi jatuh. Hanya jadi ratusan juta. Pegawai mahal, pegawai pasti akan menjerit kalau tidak dibayar. Ibu-ibu menjerit karena harga yang tadinya 25.000 menjadi 100.000 bahkan lebih. Kemudian kita berpikir, kenapa terjadi seperti itu? Kita tidak tahu. Petani yang mengerjakan kebun keluarga saya itu tidak tahu. Kenapa terjadi seperti ini? Apakah kita cukup berdoa? Iya, berdoa. Tetapi pengetahuan juga diperlukan di sana. Kenapa? Nah, untuk menjawab ini itu tidak gampang. Karena yang mengenal perubahan iklim, climate change, itu baru di kalangan elit. Di Amerika pun itu yang gudangnya ilmuwan itu baru keluar bahwa climate change, kita menghadapi climate change, kita menghadapi perubahan ini, dampaknya gini. Tapi baru sebatas ini untuk menjelaskan ke petani bahwa ini terjadi fenomena yang luar biasa. Itu tidak gampang. Nah, oleh karena itu, ini yang kecil aja pengalaman yang saya share bahwa memang benar-benar terjadi perubahan iklim. Yang entah kapan atau mungkin tidak pernah kita akan berinteraksi atau bersentuhan dengan perubahan iklim itu karena kita di zona nyaman. Misalnya kita guru pegawai negeri, itu mau terjadi iklim seperti apa kita tetap digaji, tetap cukup untuk 1 bulan, apalagi Jakarta ya yang remunya tinggi, itu tidak berdampak pun mungkin sedikit. Jadi perubahan iklim ini yang terdampak itu hanya kalangan tertentu saat ini, sampai tahap ini. Yang lainnya itu baru mendengar, baru sebatas wacana, baru sebatas mendengar, melihat TV, sosmed, dan kemungkinan surat kabar atau berita-berita yang kita dengar. Namun demikian, kalau ini diteruskan, kita berada dalam situasi ini yang terus menerus, kemudian perubahan iklim itu akan terjadi terus menerus gempa dan semakin masif, itu pasti kita akan terus berinteraksi di sana. Apapun profesi kita, apapun kebutuhan kita, apapun posisi kita akan berinteraksi dengan itu. Nah, agar kita tidak sampai di sana, agar kita tidak sampai berinteraksi dengan perubahan iklim, efek perubahan iklim, yang mana perubahan iklim ini sampai saat ini yang diidentifikasi itu negatif. Jadi belum ada studi tentang perubahan iklim itu yang dipakai positif. Belum ada, atau mungkin Pak sudah menemukan mungkin ya, tapi yang saya tahu hasil penelitian bahkan di Amerika pun, di UK pun, di Australia, semuanya itu dampaknya adalah negatif. Makanya kita harus mengantisipasi itu yang disuarakan oleh kalangan elit tadi. Nah, mulai sedikit demi sedikit kita mulai mengenalkan ini ke masyarakat akar rumput, kita sebut akar rumput ya, kita masyarakat kecil.
saya ingin ada adik siswa atau kakak-kakak, apakah ada yang pernah mengalami sesuatu keanehan berkaitan dengan itu, seperti yang saya alami tadi? Itu hanya sampai case-nya lagi. Apakah ada? Kalau ada, tolong dari share untuk kita semua. Ada kan? Adik-adik ada? Kakak-kakak? Tidak ada. Kalau tidak ada, artinya seperti yang tadi saya sampaikan, efek dari perubahan iklim untuk climate change itu belum sampai pada kita, belum sampai pada ibu, belum sampai pada adik-adik, belum sampai pada kakak, belum menyentuh kita. Tetapi kita sudah hanya sebatas mendengar, tapi belum merasakan. Nah, mumpung kita itu masih mendengar, dan mendengar itu kalau itu hasil dari penelitian, hasil dari kajian, itu biasanya benar. Mumpung kita masih sebatas dari mendengar, belum berdampak, kita belum berinteraksi langsung, dan itu masih menyakitkan, itu kita mengadakan tindakan-tindakan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tadi Bu Veronica tadi yang disampaikan sebenarnya yang saya buat slide ini begitu. Kita tidak hanya sebagai korban, kita sebagai korban begitu. Nah ini sebenarnya yang sudah saya bikin. Jika saya tidak menyampaikan ini lagi, saya menyampaikan yang berkaitan ini masih ini, tapi dengan bahasa yang lain. Perempuan disebutkan bahwa perempuan ini peranannya itu sangat potensial, sangat potensial, baik itu di level individual, di level keluarga, di level masyarakat, bahkan di level nasional dan internasional. Bahwa peranan perempuan sangat sangat vital di dalam kehidupan ini. Nah, dengan peranan yang sangat penting ini, baik di lingkungan individual, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan nasional, bahkan global, mari kita mainkan peranan yang tersebut untuk berpartisipasi atau terlibat secara aktif untuk menanggulangi agar dampak dari perubahan iklim ini tidak sampai pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak dari perubahan iklim ini tidak berdampak secara drastis, kemudian mengubah perubahan iklim ini dari dampaknya yang negatif menjadi positif. Itu mari kita ambil peran itu bersama-sama. Kalau secara individual itu tidak mungkin. Ini semua harus kita lakukan bersama-sama. Dalam kekuatan kebersamaan itu akan lebih dahsyat dibanding kalau kita bergerak secara individu. Pada saat itu betul bahwa ini masih sebatas wacana. Kita baru mendengar yang seakan tidak berkata apa dari situ. Tetapi itu betul-betul ada yang perlu kita lakukan sebelum itu sampai atau mendekati kita atau meninggal kita yang saya sebut berinteraksi tadi. Mari kita bersama-sama melakukan hal-hal yang positif untuk mencegah efek dari perubahan iklim ini menjadi hal negatif. Mari kita ubah perubahan iklim ini dari hal yang negatif. Mari kita transformasi. Mari kita inovasi agar perubahan ini tidak negatif, dan yang negatif berkat peran kita, kesadaran kita, seperti apapun yang kita lakukan itu menjadi positif. Saya kalau ditanya gimana cara melakukan itu juga masih bingung. Kalau ini sedikit demi sedikit kita sadari, nanti kita akan menemukan sebuah titik. Kalau kita harus melakukan ini dari hal yang kecil, mungkin hanya plastik yang tadi bekas kaos t-shirt ya, itu dengan kita gunakan, kemudian kita taruh di tempat yang
tidak dicampur dengan tambah basah, kita sendirikan. Kemudian botol minuman yang sudah kita minum kita tempatkan di tempat masing-masing, tidak dicampur dengan sampah basah. Itu sudah langkah yang dari kecil. Baru kita mendengar kita belum terdampak oleh kemudian tapi kita sudah melakukan hal ini. Sebenarnya dikira udah loh, ini kakak-kakak yang sudah menggunakan ya untuk mendisiplinkan bahwa ini loh sampah plastik, ini loh sampah basah, ini loh sampah kertas. Di dapur itu tidak gampang. Saya yakin tidak gampang. Ini hanya hal yang kecil. Tetapi pulang dari sini kesadaran itu ada bahwa lambat laun kita akan menghadapi, kita akan berinteraksi dengan perubahan. Kita harus siap dan lebih dari siap untuk mengubah dampak yang negatif itu menjadi yang positif. Kita tidak sendiri, jadi nanti kita bersama-sama setahap demi setahap kita akan tahu, kita akan ilmu bagaimana mengubah dari yang negatif menjadi yang positif, dari yang merugikan menjadi yang menguntungkan, dari yang negatif menjadi positif. Gimana? Sudah kita makanya nggak bisa. Oke. Begitu. Mari kita lakukan bersama-sama. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa sudah sering sekali kita dengar bahwa di kutub utara dan kutub selatan dulu es itu tidak mencair di musim panas. Ketika musim panas itu tidak mencair. Es itu masih kayak tembok gitu, saking besarnya ya di kutub. Sekarang sudah mulai mencair. Jadi tanda-tanda yang tidak menentu kita loh, ya kita nggak ada sebut tetapi pengetahuan itu perlu. Yang satu kita